nak rahmat memuji Allah. Tidak berjinak, tidak bosan-bosan. Syukur dan memuji Allah dengan beribadah. Bukan dalam ucapan puji dan syukur, tak ada berzikir, sholat, jamaah ibadah itu semuanya kita memuji Allah dan bersyukur agar nikmat rahmat Allah ditambah terus. Jadi syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah menambahkan terus nikmat sampai hari akhirat. Tapi wala in kafartum, jika kufur mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, inna ada sesungguhnya azabku kata Allah la tadi sungguh sangat amat dahsyat. Bagaimana azabku sungguh sangat amat dahsyat bisa kamu tahan? Marilah kita bersyukur. Hanya menikmati nikmat Allah ketika umur diberikan oleh Allah, kita bersyukur, tidak bersyukur. Tunggu sangat pasti inna adati, sesungguhnya azab Allah itu sangat sungguh sangat dahsyat. Maka duduk ini pada hanya bersyukur untuk memuji Allah. Yang kita ini bersyukur memuji Allah, mendengar pengajian itu bersyukur memuji Allah. Jangan kita anggap remeh. Kemudian kita sampaikan kepada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat. Nah, juga ulama-ulama untuk ini juga pilih ulama-ulama sahabat yang mereka semua sudah bersyukur. Untuk selama-lamanya cuma ditinggalkan kepada kita adalah syarat-syarat yang diterima dari Rasulullah disampaikan oleh ulama. Mereka sudah pergi, tinggal satu dua yang sebutan ulama. Yang sesungguhnya ulama yang sesungguhnya yang muktabar. Maka inilah nasib kita sekarang. Ulama yang panutan, yang benar-benar panutan, dibilang apa, dibilang kritik mana. Ulama banyak, yang ahli kitab kuning banyak, yang baca tumpah dia banyak, seorang orang banyak, yang panutan banyak. Maka inilah kita umat yang S1, S2, S3, profesor banyak, yang panutan kita sekarang mana? Alim luar biasa, tidak luar biasa, panutan mana? Yang panutan kita, kalau dulu ada begitu kata-kata Abu Ya'malawi ini benar semua dia. Dengan Abu Bakar seperti ini lain dia. Dalam kepuji Allah kita, kepuji dan memakai lain dia benar. Mengapa? Ilmu banyak tidak ada amalan. Ilmu hanya untuk kelampuan, ilmu hanya untuk kehebatan, ilmu hanya untuk popularitas, bukan untuk umum tawaduk dan untuk manusia. Sedih kita sekarang, sedih. Ruang tinggi di mana-mana, pesantren di mana-mana, hampir tiap waktu bayar pengajian.
Tapi moral iman, akhlak iman di mana sekarang? Siapa salah? Apa salah? Semua pemerintah juga, tokoh masyarakat, ahli ilmu, pakar ilmu, ulama, mari kita memperbaiki akhlak iman. Kalau enggak, hancurlah harkat martabat kita. Ada lagi. Di mana ada yang kita faham? Di mana ada yang itu? Di mana ada yang kita dan disikat oleh dunia lain? Di mana? Jadi, tapi hidup kita ini tidak bermakna lagi. Kalau kita sekarang tidak hampir kita dengan akhlak sesungguhnya, dengan akhlak. Nabi diutus nama itu kami mengatakan akhlak. Aku diutus pada Nabi untuk menyempurnakan akhlak dengan akhlak baik tidak. Sekarang yang dicoba kami menyempurnakan dengan akhlak nol. Mana akhlak? Sama itu siapa? Sama profesor mana? Sama pejabat mana? Semua dulu orang kita. Kalau tidak ada anak tidak harga sama orang tua. Anak tidak menghargai guru. Anak orang masyarakat tidak menghargai pejabat. Karena akhlak. Tidak karena kehebatan. Sama kehebatan akhlak iman. Maka kalau ini kita menjadi akhlak baru, maka kami diberikan dalam pengertian jelas salah memberi kita ada yang 40 menit, tapi malam ini ada acara kita ini haram, maka kita diberikan 20 menit. Karena orang yang kita dalam malam selesai. Maka karenanya kita memiliki dan menjadikan pelajaran akhlak. Karena kunci adalah akhlak. Hadirin hadirat para pendengar yang beriman dan dimenangkan. Karena radio ini untuk Aceh bahkan kadang-kadang sampai kebudayaan. Jadi bukan hanya ini yang dengar sedikit yang enak, yang hadirin tidak, yang pendengar itu seluruhnya, kecuali orang yang tak ada radio, ada HP. Jadi maka ini jangan kita menganggap orang itu Aceh. Maka bahasa kita campur. Orang Aceh ada bahasa, ada bahasa, dan jadi karena kita itu orang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini saya lanjutkan sambungan tentang akhlak yang mulia dengan sesama. Dengan apa kita? Dengan lain kita, dengan sesama. Nanti ada akhlak untuk diri sendiri. Kita untuk diri sendiri tidak ada akhlak. Orang lain apa lagi? Dan tidak tahu bagaimana akhlak dengan sesama. Mana akhlak yang sendirinya? Kalau akhlak ini Allah tahu. Walaupun tidak berakhlak, orang tidak salah tidak berakhlak dengan Allah. Orang tidak melaksanakan perintah jauh menjauhkan larangan tidak akhlak dengan Allah.
Yang berakhlak dengan Allah pasti merendah jauhkan larangan. Kerjakan amalan yang besar dan kecil, jauhkan larangan yang besar dan kecil. Maka banyak kita ada lagi akhlak dengan Allah. Tidak tolong, tidak ibadat, dan ada akhlak dengan Allah. Dan akhlak kita dengan sesama. Mengapa ini terjadi? Akhlak kita sesama. Tidak menghargai orang, tidak mengasihi orang, tidak menyayangi orang. Bayangkan kita, rumah besar-besar, rumah gede-gede mana, di samping rumah mati kelaparan. Apa keadaan Allah lalu ini? Demi Allah kita beriman, dia kenyang, dia senang, dia hendak jiran kedatangan adalah tidur. Tidak ada tidur yang malah di dalam bukan tubuh yang sangat ada. Kalau hampir seluruh harta kita untuk kita untuk rumah bagus, tidak untuk kita banyak kumpul akhirnya mati karena Allah innalah tinggallah hartanya. Maka tidak baik orang yang mengumpulkan harta banyak umur sudah tua kumpul begitu meninggal tinggal sedangkan umat di samping masyarakat kita lapar, tidak ada pendidikan, tidak ada ekonomi, tidak peduli kehancuran. Maka akhlak itu adalah untuk nyanyi orang lain. Ini adalah saya puji. Akhlak yang terpuji itu adalah dan sesama merupakan satu sikap perilaku dan tindakan kita. Bagaimana perilaku tindakan kita kalau melihat kita orang-orang seperti itu? Bagaimana kita lihat, kita lihatkan saja. Biar mereka hidup menderita secara kita hanya koyak-koyak senang-senang, mobil mewah. Tanggung jawab harta yang diberikan oleh Allah. Jangan yang sedikit harta tidak mampu kita bertanggung jawabkan. Banyak. Bagaimana kita? Maka akhlak yang baik itu adalah semangat, sikap perilaku tindakan yang mencerminkan kebaikannya, kasih sayang kita dan kepedulian kepada orang. Banyak orang tak ada pernikahan cara lain dapat. Di pesantren saya di Sapudin itu ada anak yang tidak mampu lagi pendidikan. Di mana tidak ditempuh pelajaran orang kaya. Sampai dia mau keluar, jangan keluar. Apabila lagi tidak ada solusi yang penting untuk pendidikan di sini. Pada di kampungnya orang kaya luar biasa. Anak-anak yang keluar dari saya ini sebenarnya tidak mampu. Orang rumah sakit, ayahnya sakit, tapi tidak pun. Apakah cukup? Maka saya bilang sama anak-anak saya seperti sabarlah. Sebab saya sakit, sabarlah. Kami tumpuh dengan berkata ini salah. Jadi saya berikan dan jadi orang lain. Tapi orang lain kasih sayang tak ada lagi. Akhirnya orang lain itu anaknya rusak semua. Tidak ada orang lain. Kalau mau anak kita punya yang baik, sayangilah. Bantu anak-anak. Allah perlu bantu anak kita. Ini semuanya bagaimana? Tak peduli. Yang penting untuk anak kita, untuk kita. Maka katanya orang yang berakhlak baik itu perilakunya yang mencerminkan kebaikan kasih sayang dan kepedulian kepada Allah.
kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Anda kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Jiran bermasalah, janda bermasalah, kita pun bermasalah, di mana kita dulu di sekolah ini kan bermasalah. Yang aneh dan ini kita santai bermasalah. Yang belajar di agama, tauhid, akidah, akhlak, syariat, usul fikih, tasawuf bermasalah. Tidak terjadi apa-apa. Apa masalah tak ada kita? Mengapa masalah tak ada tasawuf ada? Tidak bisa bercakap bisa. Tauhid tasawuf mampu. Mengapa ada masalah sebab ini bukan malah ini untuk berdebat. Dosa. Walaupun kita orang mati disiksa. Jadi bagaimana kita buat hubungan yang baik dengan mereka? Jaga mulutnya, jaga sikapnya, selalu jumpa dengannya, untuk yang beri kalau ada kelebihannya. Ini yang disuruh oleh Allah. Maka baik kita dengan jalan baik kita ketika mati kita kehilangan orang berdoa datang berdoa dan salat jenazah juga penuh. Kalau orang tapi orang tidak baik tidak. Ada orang kaya di luar kota mungkin salat cuma beberapa orang. Tidak ada yang berumah. Akhirnya keluarga sendiri. Mengapa? Mengapa? Karena kehilangan mereka dalam masalah dengan kita. Tapi kalau orang baik begitu, dia meninggal kehilangan. Makanya orang baik kita menjaga hubungan baik dengan sesama, menjalin hubungan yang harmonis, menghormati, menghargai. Ini yang tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi mengenai nyekut mata cek pegah dia bukan. Pegah dia dong sayang ini mudah. Menghargai hilang tapi tidak dihargai. Cuma untuk sebentar. Untuk hanya sekedar hiasan dia. Tapi yang sesungguhnya ini pada. Maka kita menjaga hubungan baik dengan sesama, menjadi hubungan yang harmonis, menghormati, menghargai orang lain, tapi tidak memandang bulu. Ada orang sekarang kawan dulu sama itu yang tidak benar. Dia berkawan dengan sama-sama hati. Kalau kesamaan itu apa saja yang lain yang tidak siapa coba bergaul. Ada yang bergaul sama orang-orang bertisu, orang kaya sama orang kaya, yang miskin duduk di samping hanya minum apa adanya, tidak ditengok. Yang kaya-kaya ini apa? Minum, mohon semuanya, orang di samping apa? Yang tidak. Enak, banyak, karena sama. Kita sudah bayar, belum dah, bayar, ini saya bayar. Nada. Mana surga dulu? Itu banyak. Mengapa? Karena memandang ada orang begitu mobil, supir, ataupun duduk sendiri. Orang yang bersama-sama satu meja, mana ada akhlak Nabi seperti ini? Bagaimana anak Malik 10 tahun di rumah ini? Bagaimana anak besar 3, 80 tahun, 10 tahun pada Rasulullah?
Ada tanya mengapa makanan itu saya dulu seperti Nabi, saya makan seperti Nabi, saya mau nanti pengajar. Maka saya senang, bukan untuk anak saya sendiri, kepada saya kasih. Saya berbagi dia itu lembut dia juga, hanya sama berbagi agama, duduk sama-sama makan. Ini makan pondak orang makan. Orang Arab tak boleh duduk dengan lalu. Dia orang Islam. Tidak. Dan semuanya dia tidak orang tua. Kalau kami duduk kami, di sini apa makan, apa pesan apa. Kalau dia dalam makan, minum jangan minum dengan kanan, makan dengan kanan. Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baca kita aja itu orang buat. Berarti di rumah itu orang tua makan di sana, mama disuruhkan anak